Ya, hari ini kita membahas tentang satu arti yang khusus ya. Mengapa darah Yesus itu adalah darah yang sangat mahal atau berharga. Jadi istilahnya tuh lebih ke arah arti yang secara kekuatan membayar itu tak terbayarkan. Darah Kristus yang tak terbayarkan, yang sangat mahal. Jadi bukan dari arti uangnya atau harganya ya, harga nominalnya. Tetapi ini adalah harga yang tidak ada nominalnya, yang tidak mampu kita bayar kembali. Nah, kita akan bahas ini. Sebelum kita masuk dalam doa, saya membacakan ayat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 ya. Saya bacakan. Setelah itu kita masuk dalam doa. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Nah, ini lawan kata dari mahal ya, sia-sia. Hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Jadi ada tiga ya, barang fana, bukan dengan perak atau emas, dan hidup yang sia-sia. 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Jadi tak bernoda dan tak bercacat. Ya, mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur jika kami mendapati bahwa seluruh kehidupan kami ada di dalam Kristus sebagai orang-orang yang harus dibinasakan dan harus mendapatkan murka Allah. Dan hukuman yang kekal, kematian kekal itu terus diingatkan bahwa kami didapati bahwa kami harus orang-orang yang layak untuk dibuang dan dipisahkan dari hadirat Tuhan karena dosa kami, dan itu terjadi sudah pada awal manusia jatuh dalam dosa, dan sebagai anak-anak di dalam kebenaran Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, kami sudah dialihkan dari kerajaan gelap menjadi kerajaan terang, dari Adam yang pertama kemudian masuk ke dalam satu kehidupan Adam yang terbaru, Adam yang kedua dan Adam yang sulung, yang akan menduduki satu kemanusiaan yang baru dan yang membukakan pada umat dan keluarga Allah yang baru. Bapak, kami bersyukur bahwa kami memiliki satu perjanjian yang kekal di hadapan-Mu. Karena Engkau yang bertekad, Engkau yang mengikat, dan Engkau sendiri yang memberkati kami dengan seluruh janji-janji-Mu. Dan Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami mau belajar hari ini tentang satu pengorbanan, satu darah yang luar biasa, yang ajaib, dan darah yang tak terbayarkan, yang tidak mungkin kami kembalikan. Kami hari ini belajar nilai dari harga darah yang kudus ini, darah yang sungguh-sungguh menakjubkan bagi kami, sehingga nyawa kami bisa kembali mendapatkan kehidupan yang baru. Di dalam kuasa anak-Mu yang tunggal, kami hidup di dalamnya, dan kematian yang membinasakan kami, kematian yang kekal, sudah dimatikan oleh kematian Kristus. Kami bersyukur Tuhan, karena kami hidup di dalam kebenaran-Mu, dan kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, dan kami tidak diikat lagi dengan seluruh tata cara kehidupan dunia ini, yang hanya sementara. Kami mau belajar, Engkau berikan kami hati yang sungguh-sungguh mau mendengarkan dan mengamini, serta menikmati seluruh pengetahuan yang kekal hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Oke, kita akan belajar beberapa hal, termasuk istilah tentang darah ya. Nah, istilah darah itu sudah sejak awal, itu sudah diberitahukan kepada kita. Begitu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah memberitahukan tentang pengorbanan. Ada binatang yang dikorbankan, ada binatang yang darahnya diambil oleh Tuhan, dan kemudian kulit binatang itu diambil dan dipakaikan kepada manusia. Dan itu pertama kali kita tahu darah, yang walaupun tidak disebutkan secara jelas, tapi di situ ada konsepnya pengorbanan. Otomatis pengorbanan itu adalah nyawa. Nyawa itu di dalam darah. Nah, jadi konsep sudah tahu jelas ya. Nah, munculnya istilah pengorbanan dan darah itu dalam konotasi yang pertama kali adalah untuk menutupi
dosa manusia. Jadi ada hal yang negatif, kemudian darah itu ditumpahkan dan menggantikan dengan lambang yang ada dalam pengorbanan itu, bahwa darah inilah yang bisa menutupi dosa, yang bisa melindungi manusia, yang bisa membawa manusia kembali kepada hubungan kepada Allah. Ya, nyawa ini, darah ini. Nah, itu konsep pertama kali dalam Alkitab. Dan kenapa disebut darah itu mahal? Ya, kenapa disebut mahal? Nah, kita tahu bahwa darah yang mahal itu apanya yang mahal? Ya, kita akan selidiki ini. Nah, kita lihat yang pertama. Istilah darah itu positif dan negatif ya. Dalam hal untuk pengudusan, darah itu adalah tujuannya menjadi tujuan yang untuk kebaikan dan untuk pemberkatan, untuk pengurapan, dan dikatakan juga untuk penebusan. Ya, itu darah semua. Jadi darah yang dipercik ke tabut perjanjian itu dipercikan di kotak itu ya, pendamaian itu ya, yang atas, dan kemudian darah itu dipercikan, dan tidak semua, hanya darah yang dipercikan saja. Jadi itu melambangkan juga satu kekuatan bahwa manusia itu ditutupi dosanya dan tidak diperhitungkan dosanya. Nah, itu arti daripada darah yang menguduskan, yang membenarkan. Nah, kita tahu bahwa kalau ada hal kudus, ada hal yang najis atau halal dan haram. Nah, itu dituliskan dalam kitab Imamat, Keluaran, semuanya. Nah, kita harus tahu bahwa darah itu berfungsi mengubahkan dan menyucikan. Ya, jadi mengubahkan dan menyucikan. Apa yang diubahkan? Posisi status yang dahulunya itu tidak bisa diterima, nah sekarang bisa diterima. Kenapa bisa diterima? Karena ada yang dikorbankan, ada yang menjadi tamengnya, ada yang menjadi perisainya, ada yang menjadi pengorbanannya, dan ada yang menggantikan kita. Nah, itu namanya pengudusan, ya. Jadi penebusan dan seterusnya, ya. Oke, dari sini kita sudah mengerti ini. Nah, kekudusan mencakup seluruh kehidupan orang percaya. Jadi bukan hanya waktu kita sembahyang, waktu kita berdoa, waktu kita datang ke gereja, nah baru saya butuh pengudusan. Ya, agama-agama seperti itu. Jadi saya datang itu, saya harus membutuhkan satu tingkah laku, tubuh saya harus dicuci, dan saya harus datang ke rumah Allah, ke bait Allah. Nah, baru saya layak masuk ke bait Allah. Semua ritual ini, itu melambangkan apa yang akan dilakukan oleh Kristus, dan itu sudah dilakukan, dan kita tidak diperlukan lagi untuk detail melakukan ini semua. Dan ini sudah digenapi ya oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sudah tidak diatur dan mengikuti seluruh aturan-aturan perjanjian lama. Jadi kita nggak perlu lagi mencuci kaki kita, nggak perlu lagi melakukan ritual itu, dan bahkan kita membawa penebusan binatang-binatang itu kita sudah tidak lagi. Kenapa? Karena sudah digenapi dalam Kristus. Nah, ini istilah nanti mahal itu berada di sini. Jadi kita tidak membutuhkan lagi barang-barang dan juga ritual-ritual karena sudah dibeli oleh Kristus dan semua sudah digenapi, dan kita tidak membutuhkan lagi karena kita sudah memiliki yang termahal yang menggantikan seluruh ritual itu adalah darah Kristus. Jadi bisa nangkep ini ya. Jadi arti mahal itu adalah bahwa semua yang dilakukan ini itu tidak akan bisa menggantikan yang aslinya. Bayangan ini dengan wujudnya. Jadi kita kalau sudah dapatkan wujudnya, berarti apa yang kita dapatkan itu sesungguh-sungguhnya keberadaan Allah itu, dan jaminan keselamatan itu, ibadah kita itu ada di dalam Kristus. Dan waktu kita terima Kristus, darahnya yang mahal itu, pengorbanannya itu, kita tidak perlu lagi melihat yang fana, yang berulang-ulang, yang membutuhkan terus dana-dana, membutuhkan binatang-binatang, dan terus-menerus. Kenapa? Karena ini semua adalah sementara, dan dikatakan ini sangat murah. Dan ini sangat murah. Kenapa? Karena dilakukan berkali-kali. Kalau ini sekali untuk selamanya, nah ini arti kata mahal. Arti kata mahal yang kedua adalah sekali untuk selama-lamanya, yang tidak bisa tergantikan, tidak bisa terbayarkan, dan nanti ada penjelasan ya setelah ini. Jadi kita sudah tahu ini. Jadi apa artinya mahal? Mahal itu artinya tidak diulang-ulang karena membutuhkan banyak sekali dana, binatang-binatang dikorbankan, dan Kristus menggantikan sekali, dan darahnya itu mahal. Ya, precious, sangat berharga karena harganya melebihi dari semua yang ada di sini.
Ya, nilai-nilai di sini itu nggak sebanding. Jadi kalau kita memegang Kristus, darah yang mahal itu, kita nggak boleh berpaling lagi dengan hukum Taurat. Kita nggak boleh berpaling lagi dengan seluruh ritual yang ada. Dan gereja tidak boleh membangun lagi ini. Termasuk di dalamnya kalau kita lihat, perjamuan kudus dan baptisan kudus itu tidak bisa menggantikan darah yang mahal ini. Ini semua lambang. Jadi kalau kita mengangkat ritual itu di atas dan sejajar saja dengan keberadaan Kristus dengan darahnya, kita sudah melakukan penyembahan berhala. Jadi kalau saya mengatakan pada orang-orang, oh kalau kamu belum dibaptis, wah kamu nggak bisa selamat kalau belum dibaptis. Nah itu berarti kita pembaptisan dan perjamuan kudus kita berhalakan. Karena dia yang menentukan mati dan hidup kita. Padahal tidak. Itu hanya menunjukkan bahwa mati hidup kita itu berdasarkan wujudnya, bukan ritualnya. Jadi di dalam gereja itu cuma diberi dua. Ya, ritual diberi dua. Baptisan dan perjamuan kudus untuk mengingat karya Kristus, kematiannya dan kebangkitannya, kemenangannya, kita mendapatkan perjamuan kudus itu. Dan itu adalah satu kemenangan kebangkitan Kristus gitu kan. Bahwa kita akan diangkat oleh Tuhan, tubuh kita akan diperbarui dan kita akan diangkat dan kemudian kita akan masuk dalam persekutuan yang kekal bersama dengan Dia. Nah, darah dan tubuhnya itu, darah dagingnya, penderitaannya itu menjadi jaminan kita. Kita diingatkan terus seperti itu. Jadi ini kita sudah ngerti. Nah, yang kedua, tentang bagaimana dan mengapa Tuhan Yesus itu menebus kita menjadi satu umat yang baru, menjadi kerajaan yang baru, menjadi manusia yang baru di dalam tubuhnya dan di dalam darahnya. Nah, ini termasuk yang berkaitan mahal. Karena kita akan dijadikan satu, kita akan diberikan satu KTP itu ya, kependudukan yang kekal. Nah, ini mahal. Kenapa mahal? Karena kependudukan kita yang kekal, yang mahal ini, residence kita harus diingatkan bahwa kita bukan residen di dunia ini, bukan penghuni dunia ini, menetap di dunia, bukan. Kita akan menetap di bumi dan langit yang baru. Dan itulah residen kita. Dan itu harganya mahal. Karena kita membutuhkan darah Kristus, baru kita bisa disebut sebagai KTP surgawi, penduduk surgawi, anak-anak Bapa surgawi, anak-anak kerajaan Allah, anak-anak, dan di dalam Kristus kita menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan warisan seluruh daripada semua apa yang menjadi milik daripada Tuhan sendiri itu menjadi milik kita, yaitu kekudusannya, kesabarannya, dan semuanya. Sifat-sifatnya itu menjadi kekuatan dan menjadi sifat-sifat kita karena kita diciptakan segambar serupa Allah. Jadi yang ketiga adalah berziarah. Kita ini seorang musafir karena rumah kita adalah nanti menetap kependudukan kita ada di surga, di tanah air yang baru, yaitu the promised land. Dan itulah tanah kita. Jadi kita ini adalah musafir, bukan permanent residence. Di sini, kenapa kita bisa ke sana? Karena darah Kristus yang mahal. Jadi kita pindah dari rumah di dunia ini, pindah ke rumah Bapa di surga. Ya, di situ. Jadi dunia ini akan digulung oleh Tuhan, dunia ini akan diubahkan oleh Tuhan, dan kemudian langit dan bumi yang baru itu diciptakan kembali dan turun dari surga. Yerusalem turun dari surga. Bait Allah juga sama, turun dari surga semua. Ya, ini semua menjadi kerajaan yang baru, Yerusalem yang baru, terus kemudian Israel, tanda petik, yang sesungguhnya di dalam Kristus, dan bait Allah yang baru, yang sudah diruntuhkan yang fisik itu, yang sudah dihancurkan oleh Tuhan, dan dibangun dalam tubuh Kristus. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini berbicara tentang hal-hal yang bersifat rohani. Jadi bukan jasmani. Ini semua mahal itu karena bersifat roh. Roh itu tidak terbeli. Ya, ini. Oke ya, yang ketiga. Yang selanjutnya. Mengapa darah itu mahal? Karena darah itu tidak busuk. Semua darah dan tubuh Kristus itu tidak membusuk. Ya, kalau kita tahu, coba kita lihat Kisah pasal 2 ayat 31. Ya. Saudara perhatikan ini. Darah Kristus, tubuh Kristus, dan juga semua yang ada secara fisikal, Tuhan Yesus itu tidak membusuk dan tidak mengalami kebinasaan. Dalam arti decay. Decay itu membusuk ya. Jadi daging itu akhirnya jadi membusuk kemudian mati ya. Kalau orang mati kan lama-lama dagingnya itu merosot.
Jadi mulai dari seger, kemudian mulai pucet, keriput, dan kemudian mulai coklat, kehitam-hitaman, dan kemudian mulai keluar warna-warna yang mulai hijau, dan hijau kemudian mulai membusuk dan baunya mulai nggak enak, dan itu akhirnya semuanya hancur. Ya, tinggal tulang belulang. Apakah Yesus mengalami ini? Jawabannya tidak. Nah, ini ayatnya. Ya, kenapa? Karena darahnya itu mahal. Darahnya itu tidak bisa mati. Nah, itu arti kata mahal. Ya, darahnya tidak mati. 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Dan bahwa dagingnya, ya, tubuhnya dagingnya, tidak mengalami kebinasaan. Jadi Tuhan Yesus mengalami murka Tuhan, tanda petik mati, binasa, itu waktu dia menanggung dosa dan dihantam. Seperti itu kan? Dosanya dihantam. Dan karena Kristus, darahnya itu darah yang mahal, dan di dalam darah mahal itu tidak bercacat, bernoda, dan dia tidak bisa dipersalahkan. Maka yang dihantam oleh Tuhan, itu hanya dosanya, dan tubuh Kristus tidak dihantam menjadi tubuh yang berdosa. Nah, saudara, ini penting. Kenapa? Karena yang dihantam oleh Tuhan adalah Tuhan menanggung dosanya. Yang dihantam oleh Tuhan, Yesus menanggung dosa dalam tubuhnya. Yang dihancurkan bukan tubuhnya dibinasakan. No. Tetapi dosanya dibinasakan. Dosa yang ditanggung oleh Kristus, itu yang dihantam oleh Bapa. Sedangkan tubuh anaknya yang tidak berdosa, tidak dihukum, tidak mengalami kematian, tidak mengalami kebinasaan dan kebusukan. Nah, ini saudara penting sekali. Jadi darah yang mahal itu apa artinya? Darah yang mahal artinya adalah darah Kristus itu betul-betul menjadi darah yang tidak bisa binasa. Dan semua darah binatang, darah apapun dipersembahkan, besoknya busuk semua. Darah itu paling cepat busuk. Air itu lama. Air itu kan dibiarkan bisa diminum kan. Darah ditaruh hanya beberapa waktu itu sudah rusak. Sel darah itu rusak. Dan darah cepat rusak sekali. Nah, kita diingatkan ini. Jadi, apapun yang menjadi pengorbanan daripada Kristus, apa yang dilakukan oleh Kristus, itu semuanya, darahnya, nyawanya, perkataannya, perbuatannya, itu mahal. Dan tidak ada satu orang yang bisa melakukan seperti Kristus. Bersuara, bernyanyi, termasuk di dalamnya itu melakukan perkataan-perkataan, dan semua perkataannya ada perkataan yang tak terbayarkan, yang begitu mahal, dan tidak ada satu orang yang bisa menggantikan perkataan ini. Jadi hidup Kristus dari dia lahir sampai dia mati, dan dalam waktu 3,5 tahun itu, dia mengajar, itu perkataannya adalah perkataan yang tidak ada bisa menyainginya. Dan semuanya itu tak ternilai. Semuanya adalah kekal dan bersifat menyembuhkan kita, bersifat memelihara kita, dan semua apa yang dikatakan Kristus, dikatakan firman Tuhan, adalah perkataan agung dan hidup yang kekal. Dan itulah disebut sebagai darah yang mahal, nyawanya mahal. Kenapa? Karena seluruh hidupnya dia memberitakan tentang nilai-nilai kerajaan yang kekal. Nilai-nilai yang melebihi daripada dunia ini. Apa yang dia lakukan, apa yang dikatakan, apa yang diajarkan, itu bukan nilai-nilai dunia, tapi nilai-nilai kerajaan surga. Itu menjadi darah yang mahal. Jadi ini kita bisa nangkep ini ya. Jadi berkaitan dengan kematian Kristus, mengapa itu darah mahal? Karena di dalam Kristus, darahnya itu tidak membusuk. Darahnya itu, harganya itu tidak bisa fana, tidak bisa mati, tidak bisa busuk, tidak bisa kalah. Jadi tubuhnya itu tetap dan tidak mengalami disebut sebagai kebinasaan. Ya. Jadi apa yang dibinasakan dalam tubuhnya itu? Dosa. Yang dia tanggung itu, Tuhan marah, Bapa marah, itu menghantam hidup Kristus, nyawa dan tubuhnya yang dihantam. Tubuhnya tidak berdosa, tidak bisa dihukum, tidak bisa dipersalahkan. Tapi dosa yang dia tanggung itu yang dihancurkan, dibakar oleh Bapa seperti api kemuliaan itu, dan itu menghanguskan semua dosa yang diterima oleh Kristus dan diubahkan menjadi satu kekuatan kasih Allah
dan kebangkitan di dalam kuasa darah Kristus. Saudara, ini penting sekali. Karena selama ini kita melihat, oh darah Kristus, dan kita tidak pernah belajar lebih dalam dari itu. Dan hari ini kita belajar. Jadi kenapa kita harus memikirkan ini? Karena itu berkaitan dengan keberadaan Kristus, baik itu apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang direncanakan, semuanya itu tanda petik mahal. Karena tidak ada yang bisa melakukan seperti dia. Jadi kalau ini barang, ya barang ini berharga. Apa artinya berharga? Oh, barang ini satu-satunya dan sangat bermutu dan barang ini tidak ada duanya. Nah, itu kata mahal. Jadi bukan mahal itu, oh harganya mahal 1 juta miliar gitu. Bukan itu. Bukan harga yang tak terjangkau, bukan. Ini adalah nominal yang ada di dalam nilainya. Jadi darah Kristus beda dengan darah yang lain, darah binatang yang lain. Karena darah Kristus itu dilakukan sekali dan di dalam darah itu tidak ada noda, cacat, celah, dan krut. Dan tidak ada yang satu tetes pun apa yang dilakukan di dalam kesalahan dalam hidupnya. Nah, ini kita akan buktikan nanti. Ya. Jadi ini kita sudah mendapatkan, jadi arti kata mahal itu apa? Bukan nilai harganya secara uang, bukan. Tapi secara mahal yang tidak ada duanya. Nah, kita akan pelajarin ya. Yang pertama, apa yang mahal? Tidak ada spotnya, tidak ada kesalahannya, dan tidak bisa dicari salahnya. Jadi, apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu betul-betul apa yang dikehendaki Bapa, apa yang diajarkan Tuhan Yesus betul-betul Taurat yang murni, sedangkan apa yang diajarkan orang Farisi ahli Taurat, itu Taurat yang campur baur, Taurat yang betul-betul diatur oleh manusia dan diajarkan manusia dan dibawa untuk manusia supaya manusia diperbudak oleh dosa. Jadi Taurat itu bukan membawa orang untuk lepas dari dosa, tapi itu memperbudak orang dan membunuh orang-orang dan mengikat orang-orang itu di dalam kematian semuanya. Sedangkan Yesus tidak. Dia menghadirkan Taurat, dia menghadirkan seluruh daripada pengajaran-pengajaran perjanjian lama, dan dia mengotbatkan itu, dia mengajarkan itu, karena pada waktu Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Tuhan Yesus waktu hidup yang ada hanya kitab perjanjian lama. Jadi kalau dia mengajar, kalau dia menyampaikan kehendak Bapa, itu semua dasarnya belum ada perjanjian baru. Jadi Tuhan Yesus berkhotbah dari mana? Dari perjanjian lama semuanya. Karena belum ada perjanjian baru, bahkan dia mati pun belum. Jadi selama dia hidup, selama dia mengajarkan textbook, buku suci Kristus, itu adalah perjanjian lama. Yang saya heran adalah kenapa kitab perjanjian lama itu begitu dihindari banyak orang, hanya diambil yang tertentu saja. Karena mereka banyak berkonsentrasi pada perjanjian baru. Dan dianggap itu perjanjian baru inilah yang cukup, perjanjian lama nggak perlu. Nah, kita melawan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Kenapa melawan? Dan kita tidak sesuai dengan apa yang dijalankan Tuhan Yesus. Ya karena kita melupakan perjanjian lama. Sedangkan Tuhan Yesus, para rasul, semuanya mengajar, berkhotbah, dan keliling-keliling semuanya. Bahan yang dipakai oleh mereka adalah seluruh perjanjian lama. Ya, kita harus tahu ini. Hukum Taurat itu tidak pernah dibuang oleh mereka. Tetapi berfungsi sebagaimana aslinya, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, sebagaimana dia menunjukkan semua elemen-elemen unsur-unsurnya, dan Tuhan Yesus berkata bahwa aku tidak meniadakan hukum Taurat, tapi aku menggenapinya. Jadi artinya apa? Seluruh hukum Taurat itu sebagai orang percaya, sebagai gereja, kita tidak boleh meninggalkannya. Karena Kristus tidak meninggalkan, para rasul tidak meninggalkan. Dan disitulah bagaimana saya bisa menggenapi semuanya itu. Nah, di sini kita melihat darah Kristus yang mahal, hidup Kristus yang mahal, yang begitu mulia, agung, dan tak tergantikan. Tak terbeli, tak terjangkau, dan tak terbayarkan. Kita mustahil kita dapat dengan kekuatan kita. Karena di dalam Kristuslah seluruh kegenapan itu ada. Jadi kita nggak pernah kita bisa menggenapi janji Tuhan dengan kekuatan kita. Itu semua digenapi oleh Kristus. Dan kita hanya diminta untuk percaya dan menyandarkan hidup kita kepada Kristus. Jadi kita harus punya iman untuk percaya itu. Kalau kita sudah ngerti dan percaya, maka di situ kita dijamin kita mendapatkan hidup yang kekal.
Sangat mudah sekali. Iman Kristen satu sisi sangat mudah sekali. Sisi yang lain begitu berbelit-belit, kalau yang mengajar itu berbelit-belit dan terus berputar-putar seperti ular gitu kan. Nggak berhenti-berhenti dengan aturan-aturan, maka kita mati sendiri di situ. Ya, jadi yang pertama, tidak ada noda kesalahan apapun dan Kristus begitu murni, disebut sebagai pristine dan begitu suci kudus, tidak ada yang bisa ditunjukkan dan menunjukkan salahnya Yesus di mana. Perkataannya salah, ucapan kata-katanya salah, atau perbuatan salah, atau tingkah lakunya salah. Dan banyak orang mengatakan waktu Tuhan Yesus dicari oleh mamanya dan oleh saudaranya, Tuhan Yesus mengatakan kalimat yang mungkin bagi orang secara kultural, wah ini kalimat ini salah, tidak bermoral. Kok Tuhan mengatakan siapa mamaku, papaku, siapa saudaraku? Dan dia mengatakan dengan jelas, mereka yang melakukan pekerjaan Bapakku, mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Itu papa, mamaku, saudaraku, dan kita semua diikat dalam saudara dalam kasih. Jadi bukan lagi persaudaraan di dalam keturunan daging kita. Karena ini anak saya, ini saya lahirkan, dan kamu harus hormat saya. Kamu kan anak saya, kamu tak perintah karena kamu anak saya. Dan itu semua di hadapan Kristus. Saudara, bukan tidak dihargai, tetapi Kristus melebihi dari itu semua. Dan dia memiliki nilai hidup yang jauh melebihi daripada yang dilihat oleh Maria, mamanya sendiri, dan saudara-saudaranya. Karena mereka merasa bahwa ini kan saudara saya, ini kan anak saya. Jadi mamanya bisa perintah dia, bisa memberitahu dia, bisa membenarkan dia, mengoreksi dia. Tapi Kristus mengatakan, aku harus di rumah Bapakku, bukan di rumah kamu, di rumahnya Papaku yang fisik. Saudara, ini semua pengertian yang sepertinya sangat berbeda dunianya. Yang satu dunia rohani, yang satu dunia secara jasmani, biologis, dan sosial. Tapi ini jauh. Kenapa? Karena kualitas hidup Kristus bukan manusia biasa. Saudara. Di sini. Jadi di dalam hidupnya itu tidak ada sesuatu kesalahan. Dan dia tidak terpengaruh dengan budaya. Dan dia jatuh dalam dosa karena dia lebih menghormati Maria daripada bapaknya di surga. Itu tidak terjadi. Ya. Dia betul-betul tanpa dosa. Dan semua kelakuan dia dan apa yang dilakukan dia, tidak ada orang yang bisa melakukan seperti Kristus. Perkataannya, pengajarannya, tidak ada seorang pun di sepanjang hidup manusia. Dan itulah yang disebut sebagai mahal. Jadi mahal itu apa? Tidak tergantikan dan tidak ada duanya. Nah, itu termasuk mahal. Ya, mustahil didapat. Ya, tak ternilai. Jadi tiada duanya dan satu-satunya darah yang mahal, yang kudus, itu hanya darah Yesus. Ini yang ketiga. Ya. Yang keempat, saudara perhatikan. Bahwa semua apa yang dilakukan Tuhan Yesus dan darahnya itu bukan darah biasa. Pengorbanan penderitaannya bukan biasa. Karena Bapa Surgawi sudah menetapkan jauh sebelumnya. Jauh sebelum manusia jatuh dalam dosa. Bapa sudah menetapkan seluruh rancangan ketetapannya sebelum dunia ada. Dan tidak akan bisa terulang lagi. Dan itu sekali dan terjadi. Dan semua tonggak sejarah dalam kehidupan orang yang benar dan orang tidak benar. Orang yang akan masuk dalam hidup kekal dan masuk dalam kebinasaan kekal. Itu tonggaknya di dalam Kristus. Dan disinilah kita akan melihat apa yang membedakan kita dengan bangsa lain, dengan agama lain, dengan kepercayaan lain adalah darah Kristus yang mahal. Di sini. Kenapa dia mahal? Karena darahnya tidak bisa kamu cari di tempat lain. Dan bukan hanya itu, ini sudah ditetapkan jauh sebelum ada semuanya. Dan itu bukan hanya mahal, itu adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan, tak terjangkau dengan pikiran kita. Bukan seperti binatang-binatang itu. Oke, kita bandingkan sekarang ya. Kita bandingkan. Kalau seumpama, ini seumpama ya, binatang-binatang dibawa oleh imam-imam dan kemudian dipersembahkan. Yang pertama, binatang untuk imam itu sendiri supaya dia dilayakkan masuk ke ruang Maha Kudus. Jadi dia dulu dikuduskan. Oke, dikuduskan. Berarti darah binatang itu bisa menguduskan karena menunjukkan kepada Mesias. Menunjuk pada Mesias. Jadi darah ini secara lambang dengan iman kita tertuju pada Mesias itu berkhasiat apa? Melayakkan imam besar masuk ruang Maha Kudus dan ruang Maha Kudus di mana imam besar ada, dia mengambil binatang yang kedua.
untuk bangsa Israel, untuk umatnya, dan dia mendoakan itu, dan binatang ini tidak boleh bercacat celah. Jadi ada berapa kali? 2 kali. Yang pertama, untuk imam supaya tidak bercacat celah. Yang kedua, dia sudah tidak bercacat celah, tetap binatangnya pun tidak boleh bercacat celah. Jadi ini kan sudah tidak bercacat celah imamnya, karena diampuni, karena ditebus dosanya, digantikan oleh binatang ini. Kemudian saya sudah ditebus, sudah digantikan. Dan saya menyerahkan binatang. Binatangnya pun tetap harus mengikuti syarat yang mahal itu. Tidak boleh ada cacat celah dan tidak boleh ada penyakitnya dan semua penyimpangan dalam tubuhnya, fisiknya. Dan itu baru dipersembahkan. Nah, ada 2 binatang persembahan. Yang pertama secara pribadi imam, yang kedua untuk seluruh bangsa. Untuk seluruh bangsa. Dan perhatikan ya, 2 binatang ini itu mampu dengan iman yang menuju kepada Kristus untuk menyelamatkan mereka. Ini lambangnya, menyelamatkan mereka. Jadi bayangannya bisa dengan iman kita bisa melihat wujudnya. Nah, sekarang ini bedanya apa dengan Yesus? Sekarang bayangkan. Jadi kalau ini binatang saja dengan sebagai lambang, dengan iman tertuju kepada Mesias, termasuk Musa, termasuk Harun, dan semua orang-orang nabi-nabi di sini, itu dibawa dan kemudian mereka menunjuk kepada satu juru selamat. Dan seluruh bangsa Israel diselamatkan dengan ritual ini yang menunjuk pada wujudnya, penggenapannya. Nah, kita sekarang ini lihat. Sekarang ini sudah genap, sudah digenapi. Dan Kristus sudah mati kayu salib. Saya tanya sekarang, kalau lambang saja, simbol saja dengan iman bisa menyelamatkan kita, apalagi ini wujudnya, aslinya. Dan kita nggak membutuhkan di sini lagi, karena dialah yang menggantikan semuanya. Nah, ini yang disebut sebagai mahal. Kenapa? Karena bayangkan saudara, kalau lambang saja kita beriman, kita selamat. Apalagi ini wujudnya dan kita beriman di dalam wujudnya. Dan inilah membedakan kita dengan mahal dan tidaknya. Jadi kenapa ini mahal? Karena semua mengacu kepada keberadaan Kristus. Kenapa ini fana dan diulang-ulang dan para imam pun berganti-ganti dan setiap setahun sekali berada di bait yang suci maha kudus itu, dan ini berulang-ulang ganti orang, ganti ritual, seluruh binatang ganti terus. Yang di sini tidak berganti-ganti dan terus berada dan hanya dilakukan sekali dan selamanya. Ini yang disebut mahal. Jadi kita nggak perlu lagi cari-cari binatang, kita nggak perlu lagi melakukan berulang, kita tidak perlu lagi melakukan semua banyak hal yang begitu fananya, karena kita ulang-ulang. Dan Kristus melakukan sekali dan begitu mahal dan tidak terulang dan tidak ada yang bisa mengulangi. Nah, ini arti kata mahal. Nah, saudara, ini sesuatu hal yang perlu kita pikirkan dan kita kembali perlu mengoreksi seluruh iman kita, ritual hidup kita, dan gereja kita, pelayanan kita, keluarga kita. Apa yang paling esensi sebenarnya? Jadi kalau semuanya gitu ya, orang-orang yang berada di sekeliling kita dan terus-menerus mengharapkan sesuatu yang fana, yang ritual terus-menerus seperti itu, artinya bahwa mereka tidak melihat pada Kristus. Maka di situ kita menjadi orang-orang yang dibawa dengan ragi orang Farisi, ragi agama, dan kesalahan-kesalahan yang palsu. Dan banyak orang-orang Kristen yang tidak menerima jaminan sekali untuk selama-lamanya. Kenapa keselamatan itu keselamatan yang dilakukan Tuhan Yesus sekali selamanya, dan tidak ada orang dan nama lain yang bisa menyelamatkan saya, dan hanya darah Kristus, kematian penderitaannya yang bisa selamatkan saya, karena darahnya mahal. Jadi kalau saya melihat ini mahal, maka tidak ada yang bisa menggantikan. Terus kita ngomong, oh juru selamat ada yang lain, di agama lain ada. Itu artinya kita menghina. Apa yang termahal ini masih kamu bandingkan dengan orang-orang lain yang memang jauh di bawah dan fana dan mereka berulang-ulang melakukan. Tapi ini enggak, ini sekali. Dan ini kelakuan dan tingkah lakunya itu hanya sesaat, hanya 3,5 tahun dia mengajar dan 3,5 tahun itu dia mendirikan kerajaan yang kekal dan dia menghancurkan kerajaan kegelapan.
Itu dalam 3,5 tahun. Dia mengajar dan dia memamerkan bagaimana dia menaklukkan seluruh dosa-dosa, dia menaklukkan seluruh sakit penyakit, dia menaklukkan seluruh kehidupan orang-orang di penjara dan diikat dengan kuasa maut, dan yang mereka semua dalam kegelapan. Dan Tuhan Yesus datang, dia mulai dari alam semesta, sakit penyakit, dan seluruh hubungan sosial yang ada, dia ubahkan semuanya, dan dia mendirikan satu kerajaan yang kekal. Dan dia berdiri di atas kayu salib. Dan dia membuka satu suara, dan membuka dengan satu suara apa? Yang mahal sekali. Apa, saudara? Saudara perhatikan ini. Perkataan apa yang paling mahal yang pernah diucapkan Tuhan Yesus? Cuman satu, saudara. Pengampunan dosa. Ya Bapa, ampunilah. Dan ini loh yang mahalnya luar biasa. Kenapa mahal? Karena tidak ada orang bisa mengampuni kecuali Tuhan. Kenapa mahal? Karena hanya Tuhan yang bisa lakukan. Kenapa itu tak terjangkau? Karena hanya karya yang Maha Kudus yang bisa lakukan. Jadi Kristus waktu berdoa di kayu salib dan dia memohonkan pada Bapa, dan dia mengatakan satu darah yang mahal, satu ucapan yang begitu mahal dan yang tidak bisa digantikan dan diulangi oleh siapapun. Kecuali orang-orang percaya di dalam dia. Yang menerima pengampunannya, baru kamu bisa mengampuni. Yang menerima kasihnya, baru kamu bisa mengasihi dunia ini. Mengasihi saudaramu, mengasihi Allah. Dan itu semua berasal dari darah yang kudus, yang mahal, dan tidak terulang selama-lamanya. Karena berkhasiat dan berlaku terus-menerus, dan tidak pernah surut sampai puncaknya dia datang. Dan itulah darah yang mahal. Ya, jadi kita sudah nangkep ini. Oke, saudara, yang terakhir sekarang, kita lihat. Ya, kita lihat sekarang. Perhatikan baik-baik. Di dalam studi, waktu kita melihat, ada satu perkataan yang sangat unik. Kenapa itu mahal kok berkaitan dengan kematian? Sesuatu yang mati itu biasanya nggak mahal. Kenapa? Karena kalau mati dalam kefanaan, nah itu nggak ada harganya. Kalau mati di dalam kekekalan, kalau mati itu karena menghancurkan kematian yang kekal, bagaimana kematian kekal itu bisa dikalahkan? Kita nggak bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang ritual berulang-ulang, dan saya berbuat baik menebus dosa saya. Berbuat lagi menebus dosa saya. Saya berpuasa, menebus dosa saya. Saya berpuasa lagi, menebus dosa saya. Dan setiap kali saya berpuasa, saya diingatkan, kamu bisa berdosa lagi. Setiap kali berbuat baik, kamu bisa berbuat jahat. Dan kita diingatkan terus. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan lahirnya dan munculnya kejahatan, kematian, dan benih-benih yang membinasakan saya. Dan itu nggak bisa. Dan yang bisa satu-satunya adalah hidup dan mati Kristus. Nah, kita baca ini ya, yang terakhir. Yohanes 12, ayat 24. Saya bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi kematian inilah dari darah yang mahal. Darah itu merupakan nyawa. Nah, nyawa itu akhirnya dia serahkan. Dia tidak membela nyawanya. Dia tidak mempertahankan nyawanya. Dia tidak lagi untuk kemudian ngotot gitu ya. Dia untuk membela dirinya. No. Tuhan Yesus jelas sekali mengatakan bahwa aku datang bukan untuk membela diriku, aku datang bukan untuk mengerjakan pekerjaanku, aku datang bukan untuk kemauanku, aku datang tidak dengan perkataan-perkataan mauku sendiri, dan aku datang adalah karena aku harus melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Dan apa kehendak Bapa? Dan Tuhan Yesus berdoa di Getsemani. Dia berdoa dan dia dalam manusianya, dalam pergumulannya, aduh kalau bisa ini lalu, kenapa? Aduh, manusia nggak mungkin terima ini, tapi karena kehendakmu, dan aku mau hidup taat dan sempurna di hadapan Bapa, aku akan taat, dan di dalam ketaatan itulah Tuhan Yesus mengatakan, jadilah kehendakmu. Dan dia kemudian mati di dalam ketaatan yang sempurna, maka kematian dia itu akhirnya menghasilkan banyak buah, banyak kehidupan-kehidupan baru yang disembuhkan oleh Tuhan. Dan disitulah kita melihat bahwa benih itu harus mati. Benih itu harus mati. Jadi kematian Kristus di dalam tubuhnya yang tidak bersalah, bernoda, dan sempurna, yang begitu mahal,
dan tidak tergantikan, dan perkara-perkara yang dia kerjakan semuanya bermutu, bernilai, dan tidak ada yang bisa meniru, tidak ada yang bisa mengcopy, dan tidak ada yang bisa mengimitasi. Itu asli dari Tuhan Yesus semua. Dan para nabi, malaikat-malaikat semua terkagum-kagum dengan perbuatan, perkataan, pekerjaan, dan pelayanan Kristus. Dan semua terkagum-kagum, semua menyelidiki semua. Dan surga memuji-muji semua perkara yang dia lakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, kenapa kita tidak mau menyelidiki ini? Dan kita hanya melihatnya dengan biasa. Dan kita tidak punya keinginan untuk menghadirkan seluruh karya Kristus, hidup Kristus, yang menggenapi seluruh perjanjian lama itu. Itu berada dalam seluruh hidup kita dan menuntun supaya kita, di mana Kristus berada, kita ada. Di mana Allah menginginkan kita dan dia berada di sana, kita bersama dengan dia. Jadi bukan di mana saya ada, kamu berada dengan saya. Di mana saya punya kepentingan, kamu turut saya. No. Kristus ada, saya ada di sana. Kristus berdiri di sini, saya berdiri di sana. Dan dimanapun kebenaran itu ada, aku ada di sana. Saudara, inilah yang disebut sebagai hidup yang bermutu, hidup yang mulia, karena kita tahu di mana yang mulia, di mana yang benar, di mana yang kudus, di mana yang sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan, itu yang kita tuju. Dan ini kuasa yang merupakan kuasa hidup bersama dengan Kristus. Jadi darahnya itu mengalahkan maut. Bagaimana dia mengalahkan maut? Dia memberikan dan tidak mempertahankan diri, dan dia memberikan nyawanya yang sangat mahal, dan darahnya itu dicurahkan. Nah, saudara perhatikan. Jadi darah Kristus dicurahkan dan semua orang, ya. Nah, ini dalam seluruh konsep Alkitab. Semua orang yang tidak terima darah Kristus, yang tidak terima karya Kristus, saudara, semua dalam kitab Wahyu, nanti kita baca untuk terakhir, semua itu dibinasakan di dalam kematian darah semua. Saudara, ini mengerikan sekali. Jadi sisi yang lain kita menerima darah yang kudus, keselamatan, hidup kekal. Kalau saya tidak menerima darah ini, kita akan diberikan darah kebinasaan. Kok bisa tahu, Pak? Seluruh kitab Wahyu bicara ini. Ya, coba kita lihat dalam kitab Wahyu. Nah, kita lihat ya. Perhatikan, saya berikan contoh. Wahyu 16. Nggak semua saya baca. Wahyu 16 ayat 3. Perhatikan. Ya, ini tentang ketujuh malapetaka di akhir zaman. Dan salah satunya adalah cawan murka Allah yang tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Darah yang mahal ini, semua darahmu itu akan mati binasa semua. Nah ini, perhatikan. Dan aku mendengar suaranya nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah, tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Jadi 7 cawan murka. Maka pergilah malaikat yang pertama dan menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu. 666. Ya, antikris itu. Dan yang menyembah patungnya, berhala-berhala. Yang kedua, dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Nah, laut itu adalah tempat di mana hukuman Allah, hukuman kekal. Laut menunjukkan kejahatan dan kegelapan. Selalu persekutuan sosial manusia yang dibinasakan Tuhan. Itu menunjuk pada laut. Itu dalam kitab Wahyu seperti itu. Dan juga kitab yang lain, Daniel sama. Ya, saya ulangi. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi apa, saudara? Saudara masih ingat? Musa melakukan mujizat pertama kali. Tulah. Saudara, apa yang dilakukan? Air menjadi darah. Dan ini sama. Dikatakan di sini, maka airnya menjadi darah. Seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Semua binasa semua. Dan Tuhan kirim cawan murkanya. Apa? Darah-darah yang tidak mengakui darah Kristus. Darahmu semua dibinasakan semua. Mati semua. Saudara, ini kadang-kadang ini mengerikan sekali. Dan bukan sekali. Ayat yang 4. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan ini mengacu kepada peristiwa pembebasan bangsa Israel. Dan bukan hanya itu, mengacu untuk akhir zaman akan terjadi yang mempunyai kemiripan yang sama. Ya, yang kelima, dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air di air itu dan berkata,
adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Jadi karena Allah kudus, hukuman kebinasaan dinyatakan, murka dinyatakan, karena kekudusan Allah. Darah yang kudus ini, darah yang mahal, darah yang kudus. Maka darah yang mahal, darah yang kudus, darah Kristus, itu juga membinasakan. Bukan hanya memberikan hidup yang kekal, tapi juga membinasakan kamu masuk dalam kebinasaan yang kekal. Dan itu darah yang mahal. Yang keenam, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Dan dikatakan di sini, dan aku mendengar Mesbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawanya ke atas matahari, dan diberinya kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Jadi matahari itu akan begitu besar apinya, dan itu akan menghanguskan orang-orang yang tidak memiliki jaminan darah yang mahal. Mereka darahnya darah najis, darah kebinasaan, dan api dari langit itu turun dan membinasakan mereka. Dan dikatakan di sini jelas, ke atas matahari dan kemudian menimpa kepada bumi. Saudara, kita ingat Sodom Gomora. Bagaimana Tuhan mengirim api dari langit. Apa itu? Kita nggak tahu secara pasti. Tapi jelas sekali ayat ini berkaitan, dan di akhir zaman itu akan terjadi yang lebih mengerikan. Nah, saudara akan baca semua ayat-ayat selanjutnya, itu semua berkaitan dengan darah, dan hampir semua berkaitan dengan darah adalah berkaitan dengan hukuman. Kenapa dihukum? Karena mereka tidak percaya kepada darah yang mahal, darah yang kudus, darah Kristus. Dan saya bersyukur, saudara, kita semua di sini adalah orang-orang yang percaya kepada darah yang mahal, dan kita beriman pada dia. Dan dosa kita disucikan, dikuduskan. Saudara, yang terakhir, ya, Yudas waktu mengembalikan uangnya kepada orang-orang yang ada di bait Allah, dan mereka kemudian marah dan mengatakan kalimat ini. Nah, saudara perhatikan ya. Matius 27. Ini supaya kita belajar dengan baik ini ya, secara biblika gitu. Perhatikan saudara. Ya, ini kalimat dari Pilatus. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusanmu sendiri. Dan semuanya berkaitan dengan darah, artinya nyawa. Jadi ini bukan urusannya, itu urusan kamu, itu tanggung jawab kamu. Dan dia cuci tangan. Dan berkaitan dengan apa? Dengan darah orang ini, dan dia tidak mau ngurusin lagi. Kenapa nggak mengurusin? Karena tidak terbukti Yesus bersalah. Dia orang yang suci, tanpa dosa, tanpa salah, dan tidak bisa dituduh apapun salahnya. Nggak ada salahnya. Dan itu diakui oleh Pilatus. Diakui oleh semua raja-raja. Dan diakui oleh panglima tentara yang ada. Orang ini tidak berdosa. Di mana dosanya? Nggak ada dosanya. Apa salahnya? Nggak ada salahnya. Nah, saudara, ini adalah satu darah yang mahal. Satu nyawa yang mahal. Dan Kristus dikatakan bahwa aku tidak bersalah terhadap orang ini. Dan dia lepas tangan karena dia tidak bisa membuktikan Yesus bersalah. Saudara, jadi ini adalah satu darah yang mahal, darah yang kudus. Dan apa yang terjadi dengan siapa nih? Yang berkaitan dengan Pilatus ya. Coba saya bacakan ayat yang selanjutnya nih. Ya. Matius 27 ayat 1 demikian. Ketika hari mulai siang, semua imam, kepala, dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 keping perak itu kepada imam-imam, kepala, dan tua-tua. Dan apa yang dikatakan mereka? Saudara perhatikan. Dan berkatalah, aku telah berdosa, ini Yudas ya, karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Saudara, baru terbukti, Yudas mengalahkan darah yang kudus yang tidak berdosa. Aku jual 30 keping perak. Dan betapa berdosanya saya. Dan disitulah Yudas tahu, aku layak binasa, dan Tuhan binasakan dia. Nyawa darah Kristus
Bahkan orang yang binasa sekalipun seperti Yudas dan makhluk yang paling jahat, iblis sekalipun, tetap mengakui Yesus darahnya kudus, mahal, dan berharga, dan saya layak dibinasakan. Dan itu iblis, Yudas, semua orang mengakui hal yang sama. Apalagi kita, saudara. Kalau Yudas ada bisa mengakui, dikatakan, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah, tetapi jawab mereka, apa urusanmu dengan kami? Itu urusanmu sendiri. Sebagai penutup, saudara, apakah kita ini masih belum bisa mengakui Yesus, darahnya kudus, nyawanya tanpa dosa, tanpa celah, dan ditetapkan Tuhan, dan dibicarakan seluruh nabi-nabi itu? Masihkah kita mengatakan, dan kita nggak mampu mengatakan, Yesuslah satu-satunya juru selamat, dan tidak ada yang lain. Darahnya mahal, dialah nama di atas segala nama. Kalau sampai kita berkata, oh ada yang lain, bukan Tuhan Yesus, dan agama lain ada yang bisa diselamatkan, saudara, jauh iman, moral, dan pengertian di bawah orang-orang seperti Yudas, seperti Pilatus, yang sadar dirinya bahwa Yesus tidak ada salahnya, nyawanya sangat terhormat, dan darahnya mahal. Kita mengoreksi diri kita. Saya percaya kita diberkati Tuhan, bahwa kita tidak akan mengatakan ada darah yang lain yang lebih mahal dari Kristus. Saudara, itu merupakan satu kalimat yang mengutuk diri kita sendiri, yang membinasakan diri kita sendiri. Kalau kita sudah mengerti darah yang kudus, yang mahal, darah satu-satunya, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan saya kecuali darah ini, saudara, kita harus jauh lebih baik daripada Yudas, daripada Pilatus, dan semua orang di sekitar Tuhan Yesus yang mengakui dia tidak ada dosanya. Darahnya, darah yang kudus, yang mahal. Mari kita berdoa. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Bapa, kami berterima kasih hari ini. Pada saat Jumat Agung inilah kami mendapatkan satu pengertian yang begitu agung, begitu ajaib. Dan juga bawalah hati kami supaya kami bisa mengoreksi, merenungkan, dan membawa iman kami dimurnikan kembali, sehingga kami berada di tempat di mana yang seharusnya. Dan kami berikan kami Tuhan, perkataan, ucapan, mulut kami, dan hati kami. Jangan sampai kami menduakan, menikahkan, menempatkan juru selamat yang satu-satunya darah yang mahal. Dan kami berani mengatakan, ada darah yang lain yang bisa menyelamatkan saya. Sungguh celakalah jika kami mengatakan bukan Yesus satu-satunya juru selamat, walaupun untuk toleransi, walaupun untuk mengatakan supaya kami tidak dimusuhi. Disitulah Tuhan kau pernah berkata, jika kamu malu mengakui aku di hadapan manusia, aku tidak akan mau mengakui engkau di hadapan Bapakku. Tuhan tolong kami semuanya, karena hanya Kristus yang bisa memberikan hidupnya bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, karena roh Tuhan dan firman terus mengingatkan kami berjalan bersama dengan Engkau. Bahkan sampai akhir, di pintu kematian hidup kami tahu, kami jelas disambut oleh darah yang kudus, dan kami masuk persekutuan yang kekal bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, terima kasih Pak Agung.